Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada salatul maktubah lil muslimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdal min salatil fajr sab'a wa ishrina darajatan hadis. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari tim pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama di PA Mentok ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok dan seluruh jajarannya, baik fungsional maupun struktural, yang mudah-mudahan kita pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah sholat, ibadah sholat, as-sholatu ad-du'a, lugatan. Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Ad-du'a mukhul ibadah, dan doa itu adalah otaknya ibadah. As-sholah wasya'an al-muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi. Sedangkan pengertian sholat menurut hukum syara adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibu dan bapak hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam perintah melaksanakan sholat adalah kewajiban kita, merupakan salah satu daripada pelaksanaan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, dibina, ditegakkan Islam itu atas 5 perkara. Wa minha as-sholah, dan diantara yang 5 perkara itu adalah sholat. Berarti sholat ini merupakan suatu keperluan, kewajiban yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW seperti kita kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, dalam pelaksanaan sholat ini bagaimana supaya ada nilai limpahnya, nilai limbahnya, dan nilai utamanya. Maka sholat ini bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan berjamaah. Cuman nilainya sendiri dengan nilainya berjamaah berbeda. Maka Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi sab'a wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu adalah lebih utama daripada sholat sendirian. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu pahalanya 20 kali 7 derajat, 27 derajat. Bicara masalah derajat berarti keutamaan orang itu sendiri. Makanya hikmahnya berjamaah itu banyak. Ketika kita sholat berjamaah dan ketika itu kita sama-sama imam dan makmum, langsung mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sholat itu ada beberapa ungkapan, ada beberapa bacaan, ada beberapa gerakan, ada yang namanya qaul bipili, ada juga qaul dengan ucapan, biqalbi, dengan hati, niat gitu ya. Ada qaul, ada niat, ada ucapan, ada perbuatan.
Berarti dari mulai takbir dengan sampai dengan salam dalam sholat itu kita adalah kewajiban kita untuk bagaimana sholat ini meningkatkan nilai derajat sholat itu adalah dengan khusyuk itu. Kadang-kadang kita sedang sholat begitu takbir nilai khusyuknya adalah sangat terganggu oleh hal-hal yang di luar sana seperti urusan dunia. Pada waktu sholat kita sebelumnya hilang gunting atau hilang barang pas begitu sholat, setelah takbir barang yang hilang itu ada di bawah meja begitu. Padahal kan tidak sesuai dengan tujuan sholat. Padahal tujuan sholat aqimis sholata li zikri, itu dirikanlah sholat untuk mengatur kata Allah begitu. Nah, oleh karena itu kita dalam sholat ini harus mendapatkan kehusyuan. Betapa tidak? Karena nilainya itu adalah ada derajat tadi itu di ujungnya itu. Gitu ya. Kenapa ada nilai derajatnya? Karena dengan sholat ini banyak hikmah. Banyak hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah takdir orang itu adalah diantaranya dengan sholat, dengan sholat. Dalam satu hadis Nabi dikatakan la yuraddul qada illa bidu'a. Allah akan menolak, akan merubah satu takdir, suatu qada ketentuan yang bisa berubah itu illa bidu'a, kecuali dengan doa. Gitu kan. Sebelum doa ada lagi sebelumnya, yaitu dengan silaturahim. Ada lagi yaitu dengan zakat. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu setiap habis ada perintah sholat aqimus sholat wa atuz zakat, berikan sholat dan zakat. Berarti ketika kita berkontemplasi hubungan minallah, setelah itu kita hubungan minannas. Kalau ingin banyak rizki, rubahlah yaitu dengan sedekah. Kita sedekah ini tidak usah menunggu kaya. Seberapapun kita punya uang 1.000, 2.000, insya Allah akan menambah kita, apalagi kalau banyak. Yang kedua adalah yaitu dengan kita banyak berzikir, yaitu diantaranya zikir yang paling utama adalah sholat. Dengan sholat itu. Dan yang ketiga adalah dengan doa kita sendiri. Kenapa kita harus banyak zikir, banyak berdoa? Karena perintah kita dalam kesehariannya itu adalah hanyalah hakikat kita ini hanya berzikir kepada Allah. Walladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Alladzina yazkuruna, orang-orang yang selalu zikir. Qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan waktu dia duduk, wa 'ala junubihim sampai kita tidur. Berarti dari mulai bangun sampai kita bergerak kemana-mana, sampai tidur lagi, tidak lepas daripada berzikir kepada Allah. Nah, kemudian ada juga orang berpendapat sekali itu baca Quran. Ada dalamnya orang berpendapat baca Quran itu semuanya baik. Ada juga yang menentukan satu bacaan surat Waqiah, katanya baca rezeki, surat Tabarak dan sebagainya. Nah, itulah diantaranya. Nah, itulah nilai sholat begitu hebatnya. Waktu kita hidup di dunia ini akan merubah takdir kita kalau ingin dapat rezeki. Sebab ada 3 hal yang setelah Allah menjadikan manusia ke dunia ini yang sudah ditentukan sebelumnya, itu ajal, rezeki, satu lagi dengan jodoh ya, gitu kan. Itu kan, nah itu akan dirubah. Nah tadi dengan apa? Dengan sedekah, kemudian juga dengan doa, kemudian dengan sholat yang khusyuk itu. Nah setelah sholat dalam Al-Quran disebutkan antasyiru bil ardh fa iza qudiyatis sholat. Apabila kita setelah selesai sholat antasyiru bil ardh, maka kita harus bergerak bertebaran di muka bumi. Banyak orang lah rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting kita tawakal pasrah kepada Allah. Ya orang itu sujud saja, orang itu berzikir saja, sholat saja, padahal dia punya kewajiban anak istri di rumah harus berikan nafkah, gitu kan. Kita harus bermuamalah segala macam. Sampai-sampai Rasulullah 14 abad yang lalu ketika ke masjid ada orang di pojok itu terus dia
tidak berhenti-hentinya dia minta kepada Allah. Kata Rasulullah, nun jauh di sana lebih utama daripada zikir seperti ini. Ternyata perintah Allah itu kita setelah selesai melakukan sholat harus bertebaran di muka bumi. Yang pegawai harus pergi ke kantor, yang ngajar harus pergi ke sekolah, dosen segala macam. Yang menjawab sebagai pedagang dia harus ke pasar, buka toko dan sebagainya. Karena rezeki itu harus dijemput, itu tidak datang sendiri. Walaupun ada beberapa pendapat ulama mengatakan begini. Kata Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kata Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, rezeki katanya nggak bisa dijemput, nanti datang sendiri. Kata Imam Syafi'i harus dijemput, yaitu ikhtiar. Ketika itu antara guru dengan murid beda pendapat, itu namanya mazhab ulama kan, hebat kan gitu. Suatu ketika Imam Syafi'i ini ingin mendapatkan uang, dia akhirnya kuli mau petik anggur, kemudian dapat upahnya. Setelah dapat upahnya, dapat juga anggurnya. Nah setelah itu barulah Imam Syafi'i ini ingat sama gurunya Imam Malik. Datanglah ke Imam Malik, assalamualaikum waalaikumsalam, dengan membawa anggur ini. Alhamdulillah saya sudah memberikan rezeki saya melalui saya, yaitu kepada guru saya Imam Malik. Nah kata Imam Malik, terima kasih, kan rezeki tanpa dijemput saya mendapatkan sendiri. Akhirnya dua-duanya benar itu ya. Pendapat muridnya adalah benar. Pantasyiru bil ard, kita harus bertebaran di muka bumi ini, bergerak mencari nafkah. Kata Imam Malik, ya orang memang sudah seperti itu, datanglah rezekinya dari murid itu. Sebenarnya rezeki itu bukan milik kita, milik orang. Nah, Pak Ketua, saya kasih air 1 gelas. Rezeki siapa itu? Rezeki saya apa rezeki Pak Ketua? Bukan rezeki saya, rezeki Pak Ketua. Cuman air itu lewat saya gitu. Makanya kalau orang pelit, oleh Allah itu dipelitkan lagi lewatnya gitu. Sebenarnya yang digenggam oleh kita itu bukan milik kita. Rezeki itu apa yang kita makan, yang kita minum. Yang kita punya ini rumah, uang, gaji segala macam. Sebenarnya itu bukan rezeki kita. Rezeki anak lewat kita. Rezeki istri lewat kita. Rezeki tangga lewat kita. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan zawil kurba itu baru wal masakin gitu kan? Zawil kurba itu siapa? Suami, anak, cucu, turunan kita, baru kepada fakir miskin, baru kepada orang yang butuh lainnya. Yang repot ini ada pegawai, pejabat segala macam, pada orang sangat penting, kepada dirinya sendiri sangat pelit, kepada keluarga sangat pelit, gitu kan. Padahal rezeki itu lewat kita, gitu kan. Gitu. Makanya diperintahkan pantasyiru fil ard, maka bertebaran di muka bumi. Sebenarnya ayat ini yang berkaitan dengan surat Jumat, perintah Jumat. Kemudian yang berikutnya, bahwa dalam kehidupan di dunia ini memang kita tidak lepas harus bertasyakur, bersyukur. Sebesar apapun, sekecil apapun yang kita peroleh harus kita syukuri. Ya. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan ditambah-tambah rezeki kita karena kita selalu bersyukur. Kenapa orang itu banyak penyakit? Karena tidak bersyukur. Kenapa orang itu banyak mengeluh dan sebagainya? Karena orang itu digenggam oleh kita. Itu. Makanya kalau ingin kita sehat, ingin kita sukses dan berhasil, hubungan dengan Allah lancar, hubungan dengan manusia sudah lancar. Saya ketika membaca satu tulisan, kenapa di Saudi Arabia itu rumah sakit itu kok kosong, dokternya pada nganggur, kemudian instalasi rumah inap segala macam itu kosong. Ditanya sama orang-orang rumah sakit di sana, kenapa kok tidak seperti ini sih, banyak sekali pasien. Kalau di sini, orang sini kebiasaannya kalau sakit itu banyak sedekah. Kalau misalnya udah sedekah, sudah sembuh, ya kemudian paling kalau kronis sama sekali baru terakhir sakit gitu. Ya berarti di pengadilan, tidak usah ke pengadilan dulu, damai dulu di tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga tidak bisa, damaikan oleh pemerintah desa, pemerintah setempat, atau dimediasikan, tidak usah sidang pengadilan. Baru kalau sudah konfliknya itu baru ke pengadilan kan gitu. Ibaratnya gitu. Nah, ini yang saya rasakan gitu. Ketika saya tugas di Banten dan di Tangerang, pagi-pagi saya udah siap bawa mobil sendiri. Kemudian mau menjelang apel waktu itu, pas di jalan tol antara rumah saya dengan pengadilan itu lewat jalan tol.
Tiba-tiba di jalan tol itu, mobil saya itu, depannya itu banyak tiba-tiba melewat ke kanan. Sedangkan jalan tol itu ada 2 baris gini. Nyebrang ke sana. Kalau nyebrang ke sana, ketabrak mobil sana, saya bisa mati semua dengan diri saya. Tapi terhalang oleh pohon kembang. Mobil saya terjungkil, 4-empatnya bannya di atas. Belakangnya hancur kecuali bagian saya yang tidak hancur. Kaca depan yang belakang supir itu, depan supir kok terbuka gitu, mesin hidup. Cepat saya matikan karena bensin itu sudah netes itu. Akhirnya saya keluar, saya sehat, datang ambulan. Mana orangnya mati nih? Saya sendiri. Kok nggak mati? Iya Pak, gitu. Nah akhirnya ada petugas jalan tol, karena saya nyerempet aspal itu harus bayar, kemudian juga buat bayar, nama juga bayar. Itulah kalau masuk jalan tol itu selamatnya bayar, celakanya juga bayar. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa saya tidak mati? Mobil begitu hancur. Saya ingat begitu saya mau berangkat, ada petugas Masjid Agung yang dekat rumah saya itu ada acara. Saya sedekah dulu sebelum berangkat. Itulah saya percaya kepada matan hadis, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah mencegah bala. Bala itu apa? Penyakit. Bala itu bahaya. Bala itu apa? Segala macam rintangan itu terhindar gara-gara sedekah. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tingkatkan iman kita, amalnya kita. Mudah-mudahan kita hidup kita diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Arti berkah itu adalah barokah. Banyak bergerak itu adalah barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.